Headphone ini harganya 300 ribuan, tapi fitur-fiturnya bikin gue bingung. Ini kayaknya salah cetak harga apa ya? Mustafa, gue awalnya gak terlalu expect banyak dari headphone yang harganya 300 ribuan. Tapi pas gue coba Tozo H100 ini, ternyata fitur dan kenyamanannya bikin gue kaget. Bahkan ada fitur yang biasanya cuma ada di headphone harga jutaan loh. Kita langsung saja bahas fitur dan speknya. Headphone ini dibanderol dengan harga kisaran 350 ribu. Fitur utamanya, udah ada aplikasi Tozo dengan EQ preset dan fitur lainnya. Ada teknologi Oryx 2.0. Nah, ini teknologi yang dikembangkan Tozo untuk ngasilin bass yang lebih tebal. Mic-nya udah ada noise reduction-nya atau ENC. Drivernya ukuran 40 mm menggunakan titanium composite plated. Koneksinya pakai Bluetooth 5.4 dan ada aux in-nya juga loh. Baterainya 400 mAh, bisa playtime sampai 70 jam. Desainnya ergonomis, ringan, dan nyaman. Terus gampang dilipat atau di-fold dan mudah disimpan. Sudah ada low latency modenya. Cara ngaktifinnya via device headphone-nya, tekan power 2 kali. Sudah ada deep bass modenya. Sudah dual device connection. Nah, ini yang menarik juga nih, ada AI translation-nya via aplikasi. Sudah ada fitur Find My Earbuds. Jadi kalau hilang bisa ditemukan. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Musik lover, untuk harga 300 ribuan, fitur-fiturnya, spek-speknya ini termasuk lengkap loh. Gua kasih poin 8. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Desainnya headphone over ear close back. Jadi full size headphone gitu. Bahan dari plastik ABS. Pas gua pegang dan rasakan, cukup bagus loh bahannya. Untuk 300 ribuan ini oke banget. Build-nya juga cukup presisi, rapi, dan kerasa kuat. Warnanya hitam doff. Terus ini yang menarik nih, ada fitur-fitur fisiknya nih. Headphone ini bisa di swivel sampai 90 derajat seperti ini. Dan bisa di fold sampai sekecil ini. Terus housingnya itu bisa di tilt loh, sekitar mungkin 30 derajat ya. Untuk housing kiri dan kanan ada tulisan Tozo. Yang sebelah kanannya ada navigasi dan konektornya. Di situ ada tombol power, pengaturan volume, jack aux 3,5, ada USB-C charging, ada indikator lampu, dan tombol pengaturan EQ. Buat pads-nya dari bahan memory foam, cukup empuk dan ada marking L dan R di bagian dalamnya. Headphone ini juga bisa di-adjust ukurannya dan cukup mudah dan lancar nih kayak gini nih. Di bagian headband-nya ada pads-nya dari bahan memory foam dan kerasanya cukup empuk. Di bagian persendiannya, itu di bagian sebelah dalam ya, ada marking L atau R. Pads atau memory foam bisa dilepas seperti ini. Dan ini juga bisa dicuci. Earpad atau memory foam cadangan bisa dibeli terpisah. Tozo juga ngasih free pouch. Menurut gue musik lover, untuk kelas harganya, build-nya bagus, desainnya juga lumayan. Terus ada fitur-fitur yang biasanya disematkan di headphone-headphone yang cukup mahal, yaitu bisa di fold, bisa di swivel, bisa di tilt. Dan ini udah full size headphone loh. Karena itu untuk desain sama build quality-nya, gue kasih poin 7,5. Sekarang kita cobain fittingnya. Untuk budget 300 ribuan, ini lumayan enak loh fittingnya. Klemnya di kuping gue yang gue rasakan ya, ini cukup enak. Nggak loose, tapi juga nggak ke klem keras gitu. Jadi pas-pas aja buat gue. Isolasinya juga termasuk cukup bagus dan kedap. Pads-nya juga cukup nyaman. Memang pads yang di headband yang di atas itu nggak terlalu tebal. Buat gue yang botak ini masih gak kerasa sih, tapi masih lumayan lah. Buat fitting, gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas koneksinya. Kita akan bahas pairing dan latensinya. Untuk pairingnya, karena udah Bluetooth 5.4, jadinya gampang banget, cepet dan mudah banget. Begitu kita nyalakan headphone-nya, langsung kedeteksi untuk bisa di pairing. Dan kalau kita udah save ke device kita, lebih cepat lagi musik lover. Untuk latensinya ini termasuk aman. Gua nggak ada rasa ada delay yang mengganggu, bahkan sebelum gua menggunakan low latency modenya loh. Jadi aman banget. Cara ngeaktifin low latency modenya juga agak beda sih. Jadi kita mesti tekan tombol power 2 kali. Karena di aplikasinya itu nggak ada kayak indikator untuk nyalakan low latensinya. Jadi secara manual digunakannya. Gue pribadi sih rekomendasi kalau mau main game yang agak berat, tetap sih baiknya sih nyalain low latency mode atau gaming modenya. Untuk koneksi, karena udah Bluetooth 5.4 dan cepat, mudah, terus ada low latency modenya, jadi gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain sampel suara mikrofonnya. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Tozo H100. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung
Ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Tozo H100. Untuk kelas harganya yang 300 ribuan, ini lumayan banget loh. Cukup jelas, clear, natural, dan cukup stabil loh. Gue kasih poin 7,5. Musik lover, sekarang kita akan bahas sound quality-nya. Untuk sound quality-nya juga gue akan share juga pengalaman di EQ-nya yang ada di tombol fisik di headphone-nya. Jadi ada 3 mode. Plus gue akan share juga pengalaman gue menggunakan gaming modenya. Ternyata ada sedikit perbedaan suara. Untuk yang pertama, ini EQ yang standar. Terus gaming modenya gue offin ya. Suaranya ini cenderung warm sih. Jadi bassnya itu gede, tebel, berbody, lumayan gesit sih menurut gua, masih agak cepet lah dan punchy. Cuman memang kalau gue dengerin agak nyampur tuh ke midnya. Mungkin karena pakai teknologi Oryx 2 itu sih. Untuk teman-teman bass head, gue yakin ini akan cocok banget sama bassnya sih. Untuk midnya, ini gue rasa ini mundur memang midnya. Tapi kalau dengerin vokal masih cukup clear, masih cukup jelas kok. Walaupun memang gue ngerasa bassnya itu agak nyampur ke mid sih. Untuk treble-nya arahnya cenderung agak smooth. Tapi gue masih ngerasa ini cukup open dan airy kok. Nah tapi ini memang bukan yang extend treble. Untuk EQ yang lain itu ada clear treble dan deep bass. Nah untuk yang clear treble seperti namanya, jadi suaranya memang lebih dominan ke treble-nya. Bassnya jauh lebih ke kontrol dibanding yang standar. Treble-nya jadi lebih open, lebih airy, lebih extend. Tapi menurut gua, ya buat gue pribadi, ini kerasnya malah lebih balance loh. Tapi kalau memang yang suka bass, ini akan ngerasa lebih tipis. Sedangkan untuk EQ yang deep bass, nah kalau yang deep bass ini memang kerasa di-boost banget bassnya, jadi lebih gede lagi. Terus treble-nya jadi sangat halus, sangat smooth. Jadi kayak apa ya, bassnya jadi bumi banget. Gue ngerasa detailnya jadi kayak kurang dapet gitu. Tapi ya memang jadi nampol sih. Ya kalau yang bass head pasti suka banget. Apalagi yang playlistnya banyak EDM. Ini nampol banget. Itu jadi kayak apa ya, kayak kita di klub gitu. Sedangkan untuk gaming modenya, gue ngerasa treble-nya jadi jauh lebih smooth, lebih halus. Terus bassnya jadi kerasa lebih deep. Ini gue bandingin dengan yang standar ya. Untuk teknis suaranya, ya untuk overall kelas 300 ribuan, ini termasuk cukup oke. Detailnya dapat, clarity-nya juga lumayan, resolusinya juga oke. Soundstage sama imagingnya juga cukup bagus. Terus musik lover, gue nyobain headphone ini, Tozo H100 ini untuk kegiatan entertainment lain. Kayak nonton film sama main game. Nonton film nih, catatan gue, film action keren banget, dramatik banget. Ya karena bassnya kan menggelegar gitu ya, gede, jadi dapat banget kalau nonton film action. Tapi kalau drama, komedi, musikal juga masih oke kok. Untuk main game, kalau main game puzzle, game kecil itu udah pasti aman. Tuning suaranya dapet, kemudian latensi nggak ada masalah sama sekali. Untuk game kayak MOBA juga oke. Apalagi kayak Mobile Legends, gue rasakan agak sedikit di boost di high-nya kan. Tapi ini kan lumayan smooth nih, jadinya lebih balance suaranya. Terus kalau main game yang agak berat, gue rekomendasi pastikan pakai low latency modenya supaya experience-nya lebih enak lagi. Jadi latensinya bisa kecil banget. Game FPS kayak PUBG ini juga oke musik lover. Stepnya, langkah kaki ya, arah tembakan, arah ledakan, itu pinpointnya dapat. Sesuai kok semuanya. Untuk kelas harganya, ini sound quality-nya menurut gue sih baik sih musik lover. Apalagi kan udah ada pengaturan EQ-nya yang kita bisa customize di aplikasinya ataupun di unitnya. Jadi cukup fleksibel sih suaranya menurut gue. Karena itu untuk sound quality, gue kasih poin 7,5. Musik lover, headphone harga 300 ribuan mungkin banyak. Tapi nggak semuanya punya fitur yang lengkap, punya kualitas suara yang bagus. Tapi Tozo H100 ini untuk kelas 300 ribuan ini proper banget. Build sama desainnya lumayan ya. Bahkan gue bisa bilang oke loh. Fiturnya lengkap, sound quality-nya karena bisa di customize. Menurut gue ini termasuk versatile. Jadi cocok untuk berbagai kegiatan yang musik lover mau coba. Selain ngasih garansi 18 bulan, Tozo juga ngasih free pouch loh buat musik lover untuk headphone ini. Jadi yang cari headphone wireless yang proper dengan harga 300 ribuan kayaknya bisa nyobain ini deh, Tozo H100. Tapi itu kan pendapat gua. Bagusnya musik lover tetap harus cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan musik lover percaya sama kuping sendiri. Kalau ada yang udah nyobain, ada punya pengalaman menggunakan Tozo H100 ini, mungkin bisa diskusi di kolom komen. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol di sana. Oke musik lover,
Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.